Hello guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Nah, pada Links Corner kali ini guys, kita akan sharing materi baru tentang karakteristik pengendali PID. So, dalam chapter ini, Links Corner akan bagi ke dalam 2 part video. And stay tune ya. Oke, Control PID sejatinya digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon. Misalnya, mengurangi atau menghilangkan steady state error atau memperbesar kecepatan respon. Cara ini tak lain dan tak bukan dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat kontrol dari jenis P atau proportional, I integral, atau D derivative. Perancangan sistem kontrol biasanya dilakukan agar memenuhi spesifikasi berikut. Yang pertama adalah ketelitian atau accuracy. Yang kedua, kecepatan dalam memberikan tanggapan atau speed of response. 3, settling time paling lama. Dan yang keempat adalah stabilitas yang dinyatakan oleh gain margin dan pace margin. Jika sebuah sistem kontrol stabil dan hanya memerlukan perbaikan respon, maka yang dilakukan adalah menggunakan alat-alat kontrol PID yang mengcovernya. Tapi sebaliknya, jika terjadi ketidakstabilan untuk memperbaiki respon tersebut, maka pada sistem ditambahkan peralatan kompensasi. Peralatan ini mampu memodifikasi penguatan dan sudut fasa agar dapat menghasilkan perbaikan terhadap gain margin dan pace margin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbaikan sistem kontrol dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan controller dan teknik kompensasi. Controller atau pengendali merupakan otak dari suatu sistem yang berfungsi sebagai pertama, membandingkan output plan atau nilai aktual dengan input referensi atau set point. Dan yang kedua, mengirim sinyal yang sesuai ke elemen kontrol akhir untuk menjaga variabel yang dikontrol berada pada set point-nya. Selanjutnya, pada final control element secara umum dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama final control element untuk pengendalian on-off. Contohnya solenoid valve, heating element, electrical contactor, dan lainnya. Dan yang kedua, final control element untuk pengendalian continue, misalnya control valve, dan lainnya, dengan menggunakan pengendali P, PI, PD, dan PID. Control valve harus secara kontinu mengendalikan manipulate variable agar variabel proses selalu tetap sama dengan set point. Jenis pengendali ini banyak dipakai pada sistem pengendalian proses. Untuk itu, ada beberapa jenis-jenis pengendalian atau controller. Yang pertama adalah controller 2 posisi atau sering dikenal dengan on-off controller. Yang kedua, controller proportional atau P controller. Yang ketiga, controller integral atau I controller. Yang keempat, controller proportional integral atau PI controller. Yang kelima, controller proportional differential atau PD controller. Dan yang terakhir, controller proportional integral derivative atau differential atau disingkat dengan PID controller. Yang pertama, controller 2 posisi atau on-off controller. Pengendali on-off hanya bekerja pada 2 posisi, yaitu posisi on dan posisi off. Pada diagram blok on-off controller, terdapat gambar tanpa dan dengan differential gap, di mana differential gap merupakan daerah nilai sinyal kesalahan penggerak atau error antara posisi on dan posisi off yang digunakan untuk mencegah operasi mekanisme on-off yang di luar kontrol. Hasil pengendalian on-off pada grafik kerja menyebabkan variabel proses yang bergelombang tidak pernah konstan.
On-off controller dapat menyalakan suatu device pengoreksi apabila terdapat sinyal error dan mematikannya apabila sinyal errornya sudah hilang. Selain itu, on-off controller banyak digunakan pada sistem pengendali sederhana karena harganya yang relatif murah. Namun, tidak semua proses dapat dikendalikan secara on-off, karena banyak operasi proses yang tidak dapat mentolerir fluktuasi variabel proses pada kerja controller ini. Salah satu pengontrol on-off yang sering digunakan adalah relay, serta contoh on-off control ini dapat diterapkan pada pengendalian suhu pada setrika serta pompa air otomatis. Yang kedua adalah proportional controller atau P-controller. Proportional controller menghasilkan output atau keluaran yang sebanding dengan besarnya input atau masukan. Bentuk fungsi transfer dari controller ini dapat dilihat pada gambar berikut. Unit control P adalah unit control yang paling banyak digunakan, baik tersendiri, dalam bentuk pengendali P-only, maupun dalam kombinasi dengan mode integral dan diferensial. Pada fungsi transfer dan diagram blok, terdapat Kp atau proportional gain pada sistem kontrol ini. Cara kerja proportional controller dapat diamati pada grafik di mana output selalu mengikuti input secara proporsional. Naik turunnya input diikuti secara langsung oleh output dan besarnya selalu sama dengan input dikalikan dengan gain. Karakteristik dari proportional controller adalah jika nilai Kp kecil, kontrol hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil, sehingga menghasilkan respon sistem yang lambat. Jika Kp dinaikkan, respon sistem akan menunjukkan semakin cepat mencapai keadaan steady state-nya. Namun, jika Kp diperbesar secara berlebihan, mengakibatkan sistem ini tidak stabil atau respon sistem akan terus berosilasi. Ketika proportional controller gagal mengendalikan sistem secara sempurna, sehingga perlu dicari alternatif untuk mengatasi kekurangan pengendali proporsional tersebut. Kekurangan yang terjadi pada kontrol proporsional karena sistem ini selalu membutuhkan error untuk menghasilkan output. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kekurangan kontrol proporsional tersebut, diperlukan pengendali lain yang dapat menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil pada saat error input sama dengan 0. Karakteristik ini hanya dimiliki oleh pengendali integral. Walaupun begitu, integral controller tidak mampu bereaksi secara cepat, sehingga pengendali integral ini biasanya digunakan secara paralel dengan pengendali proporsional. Karakteristik dari integral controller ini merupakan karakteristik dari unit integrator. Pada ilustrasi grafik kerja integral controller, error yang besar antara waktu A dan waktu B menyebabkan output mengalami perubahan yang cepat. Ketika error semakin kecil antara B dan D, menyebabkan output naik lebih lambat. Ketika error menjadi 0 pada waktu D, output controller tidak berubah, tetapi tetap mempertahankan output pada posisi ketika error 0. Jika error negatif antara waktu E dan F, menyebabkan perubahan output menjadi negatif. Beberapa karakteristik integral controller adalah yang pertama, output controller membutuhkan selang waktu tertentu sehingga sistem akan cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika error sama dengan 0, output controller terus bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal kesalahan tidak sama dengan 0, output akan naik atau turun dipengaruhi sinyal kesalahan dan nilai KI. Dan yang terakhir, konstanta integral KI dengan nilai besar akan mempercepat hilangnya kekurangan yang ada pada sistem. Semakin besar nilai KI mengakibatkan peningkatan osilasi
dari sinyal keluaran controller. Ketika kekurangan P controller diperbaiki oleh integral controller dan kekurangan pengendali integral diperbaiki oleh PI controller, tetapi masih mendapatkan respon sistem yang lambat. Apalagi sistem pengendali ini diterapkan pada elemen proses temperatur. Upaya memperbaiki respon ini didapat dengan menggunakan unit control differential atau derivatif, di mana output pengendali D merupakan diferensial fungsi input. Tetapi, D controller tidak dapat mengeluarkan output bila tidak ada perubahan input. Sehingga karena karakteristik ini, D controller tidak pernah digunakan sendiri, selalu digunakan dalam kombinasi dengan P dan menjadi PD atau PID. Selain itu, sistem D tidak dapat diterapkan untuk variable proses yang mengandung noise, sehingga mengakibatkan aplikasi sistem PD tidak sebanyak pengendali P atau PI. Grafik ilustrasi kerja pengendali D dapat dipahami sebagai kompor pemanas air. Temperatur air mula-mula 30 derajat Celcius, dan air dipanaskan dengan kompor gas menjadi 60 derajat Celcius. Karena dinamika proses pemanasan, jika api kompor dibiarkan kecil, pemanasan akan menjadi lama sekali. Sebaliknya, jika api besar, sangat memungkinkan temperatur melampaui set point. Cara paling efektif mempercepat pemanasan adalah dengan memperbesar api di awal, kemudian mengurangi sedikit demi sedikit sebelum temperatur sampai di titik yang diinginkan. Dalam kurva waktu, pengaturan api diilustrasikan sebagai bukaan valve gas di kompor. Hanya pengendali diferensial atau derivatiflah yang mempunyai karakteristik tersebut. Sehingga karakteristik dari kontrol diferensial dapat disimpulkan sebagai yang pertama, sistem kontrol derivatif dapat menghasilkan output berupa sinyal error bila tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan controller bergantung pada nilai TD dan laju perubahan error. Dan yang ketiga, kontrol diferensial mengantisipasi pembangkit error, memberikan koreksi dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Mostly, controller diferensial digunakan untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi hanya efektif pada lingkungan yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Sehingga kontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada controller lain pada sebuah sistem. Yang selanjutnya ada controller proportional integral atau PI controller. Pengendali PI merupakan gabungan dari dua unit kontrol proporsional dan integral, sehingga semua kelebihan dan kekurangan pada pengendali P dan I juga ada pada PI ini. Pengendali PI mampu menghasilkan respon yang lebih cepat dan menghilangkan kekurangan yang disebabkan oleh pengendali P. Pada ilustrasi kinerja pengendali PI, ada dua komponen pada besaran output. Komponen pertama adalah error X gain, yang berasal dari komponen P. Dan komponen kedua adalah hasil integrasi error dalam fungsi waktu yang datang dari komponen I. Untuk itu, karakteristik controller PI adalah yang pertama, respon integral bukan mengembalikan ke error 0, tetapi menjaga nilai yang muncul di setiap waktu sehingga ada output yang cukup untuk membuka kontrol valve. Yang kedua, tidak ada kekurangan atau offset. Yang ketiga, respon lebih lambat karena error tidak bisa dihilangkan lebih cepat. Yang keempat, harga overshoot paling tinggi. Dan yang terakhir, digunakan sebagai reset action. Yang selanjutnya adalah
Proportional Differential atau PD Controller. Disebabkan karakter diferensial hanya menghasilkan output bila ada perubahan input, sehingga pengendali diferensial pada sistem ini digunakan secara paralel dengan pengendali proporsional, sehingga karakternya antara P dan D saling berkesinambungan. Untuk itu, karakteristik dari controller PD adalah yang pertama disebut sebagai anticipatory atau rate control. Yang kedua, aksi kontrol berdasarkan pada mode diferensial yang terjadi hanya saat error berubah. Yang ketiga, efeknya seperti proporsional dengan gain yang tinggi. Yang keempat, respon sangat cepat. Yang kelima, overshoot rendah. Dan yang terakhir, ada offset tetapi lebih kecil. Jenis pengendali atau controller yang terakhir adalah controller PID atau PID controller. Komponen P, I, dan D berguna untuk mempercepat reaksi sistem, menghilangkan offset, mendapatkan energi ekstra di saat awal perubahan load. Pengendali PID memiliki sifat yang ada pada unsur P, I, and D. Kemudian dengan settingan KP, TI, dan TD yang sesuai dari masing-masing unsur dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sistem. Adapun karakteristik dari PID controller ini adalah yang pertama, paling bagus tapi paling mahal. Yang kedua, offset dihilangkan dengan aksi integral. Overshoot dan waktu osilasi diturunkan dengan aksi diferensial. Dan yang terakhir, sistem ini diterapkan pada sistem yang agak lambat dan tidak menghasilkan noise, misalkan pada pengaturan temperatur. And finally, sekian dulu sharing session pada Links Corner kali ini. Akan dilanjutkan dengan karakteristik pengendali PID Part 2 pada video Links Corner berikutnya. See you!